Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin panas. Dan sebelumnya kami ucapkan dulu terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, kami punya kabar menggemparkan lagi nih hari ini. Seorang militan pendukung Pak Prabowo yang sudah sekarat atau sakaratul maut, bukannya nyebut nama Tuhan, malah nyebut nama Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo, hidup Pak Prabowo. Bukannya istighfar ya atau nyebut nama Tuhan. Nah ini ya lucunya, sekaligus mengharukan juga ini guys. Dan di video yang lain, seorang ibu-ibu yang disebut juga netizen memiliki indera ketujuh. Beliau sampai diteror karena membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini, termasuk kasus 271 triliun yang sepertinya saat ini sedang diam-diam saja, malah dialihkan oleh isu-isu lain seperti Vina lah, Tapera lah, begitu ya. Nah oke guys, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Hari ini sudah muncul produk haram konstitusi jilid 2. Oh, ini yang jilid 1 ketika ini. MK memuluskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Sekarang MA, kemarin MK, sekarang MA memuluskan jalan, memberikan karpet merah untuk Kaisang Pangarep menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Ya. Tapi kata pendukungnya, yang milihkan rakyat. Kontroversi ini nggak boleh kita biar. Yang milihkan rakyat. Gitu Lembaga ya. yudikatif harus emang rakyat yang milih. Nggak boleh bisa diintervensi oleh eksekutif. Kedua putusan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi lembaga yudikatif di Indonesia. Lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, menegak keadilan, justru dianggap tunduk pada kepentingan politik tertentu. Erosi kepercayaan publik hari ini terjadi. Ternyata ya isu UKT sama Tapera yang belakangan ini rame itu pengalihan doang biar kita semua ke distract gitu ya kan. Tiba-tiba MA udah ketok palu tuh ya kan ya, ubah batas usia untuk pencalonan kepala daerah di pilkada serentak nanti. Ya ternyata memang lembaga di negara kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Contoh nih, MK membantu kakak gitu ya kan, artinya membantu kakak. MA itu artinya membantu adik. Udah bener tuh, lanjutkan. Terbaik ya. Nah ini dia guys. Hidup Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Ini sebenarnya juga kasihan ini ya, tapi itu lucu jadinya. Nah ini seharusnya Pak Prabowo harus tahu ini ya, kejadiannya seperti ini. Hidup Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Ini militan mati. Ini aku militan mati. Semoga mereka sadar ya Mbak. Mirisnya pendukung 02 akibat kena PHP. Waduh. Pernah mengatakan pada Anda bahwa Pak Prabowo itu kan pendekatannya struktural, taat asas. Jadi karena dia sekarang belum presiden, ya sudah semua dikerjakan. Tapi nanti sesudah jadi presiden dia bisa memperbaiki itu semua. Dan saya punya harapan untuk itu karena Pak Prabowo tuh orangnya kan, ya itu tadi orangnya sportif ya. Kalau mengatakan sesuatu dia katakan, kalau menjanjikan sesuatu dia lakukan dengan sportif. Orangnya temperamental, suka meledak-ledak, tetapi tidak dendam. Anda kan tahu kan, tidak ada kan dendam. Prabowo marah ke siapa terus berdendamnya di bawah, Anda ada gitu. Tapi saya menurut saya ini modal. Dendam ya, sih modal enggak, tapi dibaca-baca atau disebut-sebut di belakang-belakang sering itu ya, seperti debat dulu ya nggak guys? Kepada orang kok ada alasan lain, beliau sudah sangat sepuh dari tingkat jabatan ya, usia seorang menjabat jabatan politik. Artinya sudah sepuh, sehingga harapan yang bisa dia lakukan bukan untuk menumpuk kekuasaan bagi dirinya sendiri, tapi untuk mewariskan kepada penerusnya yang lebih muda. Karena tidak mungkin orang yang sudah sepuh terus-menerus berkuasa, akan ada saatnya
Dan kesadaran atas itu mungkin akan digunakan untuk membuat satu tindakan-tindakan yang bagus bagi bangsa. Iya, ya. Jadi kalau rakyat Indonesia tidak cuap-cuap, pejabat pada diem kan? Iya. Iya nggak? Tak kuat satu-satu. Pertama, kasus timah 271 triliun. Kasus yang namanya Darmadi 78 triliun. Selesai enggak? Triliunan semua. Kasus Hambalang selesai enggak? Enggak. Kasus KTP mencapai hampir kurang lebih kalau nggak salah 2,3 triliun. Itu kasus KTP. Kasus Asabri 7 triliun. Kasus Pelindo 6 triliun lebih. Iya, betul. Sedangkan yang kecil kasus aja Senturi nggak selesai. berapa triliun? Apalagi 271 triliun. Kemudian kasus PT PPPI hampir mencapai 8 triliun. Pejabat kalau kita sentil kok suruh tangkap saya. Iya. Sementara pejabat-pejabat yang korupsi tidak ditangkap, suruh nangkap Iya. saya. Saya yang harus ditangkap. Aduh, saya sampai geram Katakan ini sama guys. Luhut. Ya, Luhut Binsar Panjaitan tahu itu. Kasus Indosat bagaimana? Kasus BTS 8 triliun rupiah. Diam semua pejabat. Sementara saya yang menyentil disuruh tangkap. Adil nggak kira-kira? Ya. Masih banyak lagi korupsi-korupsi ini. Ya, begitulah mental Ya. para pejabat dan mental para penegak Kasus hukum di EKTP Indonesia ini tadi guys. sudah saya ini Kalau kan, udah disuap, ya, disogok, hampir mencapai udah nggak 3 bersalah aja triliun. jadi kambing hitam. Kasus Asabri, Senturi, ya kasus Pelindo. Banyak bro, banyak sekali. BTS 8 triliun. Banyak sekali. Luhut tahu persis itu jalannya. Ya, jalannya korupsi itu Luhut. Kalau KPK OTT memalukan. Kalau korupsi dikit-dikit nggak apa-apa. Ini dikit-dikit. Ya, kalau pejabat yang korupsi, kita harus diam. Mereka diam supaya aman. Sementara saya yang bunyi menyentil itu disuruh tangkap, jangan diberi hidup manusia ini. Ada yang merasa enggak itu DM ke saya, yang ancam saya model begitu, jangan dilindungi, tangkap saja saya ini. Apakah itu perintah dari Bapak Jokowi? Apakah itu perintah dari Prabowo kah? Ataukah itu perintah dari Jokowi kah? Suruh tangkap saya? Sampaikan ini video sama Bapak Jokowi. Ketika saya menyentil-nyentil para koruptor, korupsi segitu besarnya, uang negara kita ini digarungi oleh pejabat itu, saya disuruh tangkap. Iya. Sampaikan sama Bapak Jokowi, tangkap sendiri. Kenapa? Rakyat kecil nggak boleh bicara. Rakyat kecil nggak boleh jenius. Rakyat kecil nggak boleh cerdas. Sampaikan sama mereka. Ingat bro, kasus BTS pun lenyap begitu aja. Ini kasus bansos, ya hampir mencapai 500 triliun. Nggak sedikit uang kita ini digarong 479 triliun. Iya. Sementara dialokasikan cuma 78 triliun. Dapat bansosnya 5 kilogram cuma sekali. Suruh bayar taperanya seumur hidup. Woi, warga 02, enak tuh zamanku. Udah nggak bisa ngutang lagi kan, makanya sekarang ngutangnya ke rakyat. Makanya pendukung 01, pendukung 03, nanti kalau tapera udah berjalan, kita ngumpet aja ya rame-rame. Oke, luar biasa. Saya salut dengan Mbak yang tadi ya. Beliau berani mengungkap hampir semua kasus-kasus korupsi yang mangkrak, yang tidak terselesaikan sampai saat ini, bahkan dari zaman presiden sebelum Jokowi ya. Apalagi di zaman Jokowi ini berapa banyaknya kasus-kasus korupsi yang tidak terselesaikan. Itu cuman di bawah 10 triliun itu.
apalagi yang ratusan triliun ini ya, apakah itu bisa terselesaikan? Ya enggak? Sebab di sana katanya banyak pihak-pihak pejabat negara, oknum-oknum hukum, penegak hukum itu juga ikut terlibat di sana. Begitu ya. Makanya, dan seperti saat ini kan tentang kasus 271 triliun itu kan sepertinya sekarang kan sudah ada madam ayam saja. Nggak begitu terdengar lagi kabar beritanya ya, bahkan sudah terhimpit oleh kasus-kasus Vina Cirebon ini dan juga kasus Tapera begitu ya, berita dana Tapera begitu ya. Memang benar, tapi semoga kita berharap kepada, kalau pemerintah berharap percuma ya, berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga beliau menampakkan keadilan di Indonesia ini dengan membongkar semua kasus-kasus kejahatan korupsi yang menggarong uang negara, yang merampok uang rakyat, itu segera dibongkar sehabis-habisnya sampai terbongkar sampai ke akar-akarnya, dan termasuk itu rezim-rezim yang ikut ambil adil di situ ya. Waduh, saya punya emosi juga ini guys. Oke guys, terima kasih banyak yang telah menonton. Tolong sampaikan pendapatnya di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.